Kita akan melihat lebih dahulu firman Tuhan yang bicara soal penyesatan. Ya, kita lihat dulu firman Tuhan. Kita akan baca dari Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Ini memang agak keras ini, ya. Jadi awas pastor-pastor penipu, sebenarnya ini bukan seruan kita ini, seruan Alkitab ini. Filipi pasal 3, ini Filipi ya. Ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku, dan memberi kepastian kepadamu. Nah, ini langsung dikatakan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Blepetir, artinya apa? Waspada senantiasa. Itu dia. Blepetir. Kenapa disebut anjing-anjing? Ya karena jamak banyak. Dan mereka menyalak terus, menggonggong terus. Berkhotbah terus. Nah ini mungkin ada yang berkata, kok keras sekali Rasul Paulus ya menyebut hamba-hamba Tuhan itu anjing-anjing. Tapi yang ngomong ini adalah firman Tuhan ya. Hati-hatilah anjing-anjing. Lalu siapa yang dimaksud dengan anjing-anjing itu? Ya ini dia. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Nah ini dia. Jadi anjing-anjing yang dimaksud itu adalah pekerja-pekerja yang jahat. Lalu hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Kenapa disebut penyunat-penyunat palsu? Karena mereka melakukan tindakan-tindakan lahiriah keagamaan termasuk sunat, tapi itu dilakukan untuk tujuan terselubung. Nah, jadi pastor pekerja palsu itu, dia akan melakukan apa saja yang membuat mereka diterima. Ya, hati-hatilah. Lalu karena kita lah orang bersunat, nah, memang tidak ada sunat jasmaninya, dia bilang sunat rohani. Sunat di sini beribadah kepada roh Allah, bermegah dalam Kristus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, dan seterusnya. Dia bicara soal kehebatan dia terlebih dahulu. Tolong Pak Manik baca ini, ayat 17, seruan Rasul Paulus, di tengah-tengah pelayan-pelayan palsu tadi, anjing-anjing dia sebut. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka, dan hiduplah sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Wah, inilah pekerja-pekerja palsu itu. Saudara-saudara, ikutilah teladanku. Ya seperti ya aku sudah mengikuti teladan Kristus, nanti begitu ya. Ikuti teladanku. Luar biasa ya. Ikuti teladanku, belilah kursi emas yang megah. Ikuti teladanku. Jangan sekolahkan anakmu dalam negeri, harus di luar negeri. Nah, betul. Ikuti teladanku. Kalau bapak sih semua anaknya dalam negeri, dan kalau bisa semua sekolah negeri supaya nggak mahal. Nah, jadi kalau ada pendeta mau berkata, apa yang kuikuti? Ikuti teladan saya. Sekolahkan anakmu dalam negeri, dan kalau bisa, semua sekolah negeri supaya lebih murah. Jadi kamu tidak harus cari-cari duit, cari-cari amplop, menjilat orang-orang kaya. Sekali lagi. Hei, pastor-pastor penipu, pekerja-pekerja jahat.
Jangan buat kamu memiliki kebutuhan-kebutuhan mendesak yang membuat kamu harus menipu sehingga kau mencemarkan pekerjaan Tuhan.